Di sini Syekh bin Baz langsung menyinggung tentang orang-orang yang disebut dengan qaumiyah. Qaumiyah kalau dalam bahasa kita apa namanya? Nasionalis. Nasionalis. Pemahaman apa? Nasionalis. Mereka qaumiyah, kata Syekh bin Baz, yad'una ila takattul, mengajak berkampanye kepada takattul. Takattul itu adalah apa? Hah? Takatul itu tajamu. Apa tajamu itu? Persatuan. Persatuan seputar qaumiyah al-arabiyah. Persatuan apa? Seputar bangsa Arab. Kalimat bangsa Arab di sini dijelaskan muslimnya wa kafirha, muslimnya dan kafirnya diajak untuk di atas suatu persatuan. Apa isi persatuan yang diinginkan? Nakhsha an tusibana dairah. Kami takut akan menimpa kami dairah, ini bencana. Bencana apa ini? Bencana tertindasnya bangsa Arab dari pihak kufar, dari lawan mereka. Lawan kaumiyahnya, bukan lawan agama, lawan kaumiyah. Naksa ayya'udal isti'maru ila biladina. Kami khawatir akan ada kembali, apalagi kembali penjajahan ke negeri kami. Nah, penjajahan ini biar bisa dihadang, maka perlu diadakan apa? Takatul qaumiyah, persatuan bangsa Arab. Kalimat persatuan bangsa Arab adalah tidak membedakan antara kafirnya dan muslimnya. Muslimiha wa kafiriha, harus di atas suatu persatuan. Sebagaimana kalau dalam negara kita dikatakan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Dari Sabang sampai Merauke berarti tetap satu. Dalam satu apa? Suatu persatuan. Dan ini kalau kita bicara tentang masalah agama, berbenturan dari seluruh segi. Mahfum? Ini bicara masalah agama. Adapun bicara masalah persatuan yang disepakati oleh suatu kaum atau suatu negara, ini bukan ukurannya agama, adalah ukuran untuk sekedar apa? Ukuran persatuan yang tidak mengacu kepada pemahaman agama Islam. Itu perkara beda. Nah, kalau itu kita seorang muslim harus mengetahui hal tersebut, harus dibedakan, harus kita punya keyakinan. Jangan kemudian kita yakin itu benar sesuai dengan aturan agama. Naksa antus selaba sarwatuna. Nah, mereka mengadakan takatul qaumiyah, persatuan bangsa Arab. Alasannya apa? Naksa, kami khawatir akan kekayaan kita diboyong oleh tangan-tangan musuh kami, yaitu penjajah. Nah, sekarang diadakan pemahaman nasionalis di negeri kita ini, apa alasannya? Apakah bukankah sama? Biar apa, penjajah nggak balik lagi untuk apa, memboyong rempah-rempah yang ada di negeri ini. Kalau seperti itu enggak? Nah, itu. Ini dipandang sekilas menurut akal nampaknya benar. Tapi diukur dengan pemahaman agama Islam, maka akan melumpuhkan wala wal barok. Akan bahkan membasmi wala wal barok. Kecintaan dan kebencian antara Islam dan kafir, maka tidak ada lagi. Nah, ini berbahaya sekali. Nah, kalau itu perhatikan, mempertahankan harta kemudian akidah dijual, ini adalah namanya apa? Jual beli rugi semuanya. Bukan keuntung sedikit pun, rugi semuanya, modalnya habis semuanya. Bahkan punya hutang lagi. Bukan lagi modalnya habis, tapi apa? Hutang. Perhatikan di sini. Mereka khawatir angin tuslaba asharwatuna. Mereka khawatir kami takut akan kekayaan kami diboyong, tuslab, diambil dengan tangan-tangan musuh kami. Fayuwaluna li ajli dzalika kullu arabiyyin min yahudin wan nasara. Fayuwaluna li ajli dzalika. Dengan alasan itu mereka memiliki loyalitas kepada seluruh orang Arab, baik Yahud dan Nasara.
Alasannya apa? Alasannya untuk menjaga apa? Menjaga jangan lagi penjajah masuklah lagi ke negeri Arab, ke bangsa Arab. Khawatir nanti harta mereka akan diboyong oleh para penjajah. Maka oleh itu mereka mengadakan apa? Qaumiyah Arabiyah. Nah, Saddam Hussein pun seperti itu. Dia meyakini dirinya itu adalah sekedar orang Arab. Enggak membedakan antara dirinya dengan kafir, enggak ada beda. Baik kafir Yahud, kafir Nasara, selama Arab maka dia bersatu. Masalah agama urusan lain. Dari sini ahlul ilm mengkafirkan Saddam Hussein. Nah. Jadi iwaluna li'ajli dzalika kullu arabiyyin min yahudin wa nasara wa majus wa wasniyin wa malahidatin wa ghairihim. Dengan alasan tadi untuk menjaga harta mereka, menjaga negeri mereka, maka mereka memberikan loyalitas kepada seluruh orang Arab, baik Yahud, Nasara, Majus, dan semua penyembah berhala, dan para malahidah, para munafikin, dan yang lainnya. Perhatikan. Tahta liwa'il qaumiyal arabiyah, itu semuanya mereka di bawah bendera qaumiyah al-arabiyah. Nah, di bawah apa bendera? Qaumiyah al-arabiyah. Yaqulun wa yaqulun inna nidhamana la yufarriqu baina arabiyyin wa arabiyyin. Dan mereka bilang sesungguhnya tata aturan negara kami tidaklah tata aturan apa yang ada pada kami la yufarriqu, tidak membedakan antara Arab dengan Arab. Arab kafir, Arab muslim tidak dibedakan. Wa in tafarraqat adyanuhum, sekalipun apa? Agama-agama mereka berbeda-beda. Kalau itu seperti apa? Seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetap satu. Ini berbenturan dengan tata aturan Islam. Itu bukan tata aturan Islam, maka seorang muslim harus tahu. Ya kan? Bukan semua ucapan yang tersebar diakui oleh masyarakat kemudian diakui itu benar sesuai dengan Islam, tidak, harus dibedakan. Fa hal hadza illa musadamatun li kitabillah. Dengar sini, saya cuma membacakan. Wa hal hadza dan tiada lain. Fa hal hadza illa. Hal datang setelahnya apa? Datu istisna apa mananya? Apa? Nafi. Dan nafi wal hadza mananya isbat, tiada lain, mana isbat. Nah, di sini hal ini apa? Istifham. Datang setelahnya ada tulisnya mananya apa? Penetapan. Dan tiada lain ini adalah kecuali berbenturan dengan kitabullah. Musadamah, berbenturan, tabrakan. Keyakinan kaumnya tadi adalah tabrakan dengan kitabullah. Tengok. Wa mukhalafatun li syar'illah, dan menyelisih syariatnya Allah. Ini kalamnya Syekh bin Baz, bukan kalamnya Abu Mas'ud. Kita ingin menjelaskan hukumnya Allah Subhanahu wa taala melalui penjelasannya ahlul ilm, bagaimana sikap yang harus dimiliki oleh seorang muslim, jangan menjual akidahnya. Gara-gara bahas slogan nasionalisme. Nah. Karena orang yang ingin menyatukan semua agama tanpa dibedakan, ini adalah orang yang tidak paham tentang agama Islam. Bahkan dia harus dijelaskan tentang kekufurannya biar taubat. Dan pemahaman nasionalisme adalah pemahaman kufur. Seperti di sini maka dikatakan, dan ini adalah tiada lain kecuali berbenturan, musadamatun, berbenturan terhadap kitabullah, dan menyelisih dan mukhalafah dan menyelisih syariat Allah. Wa ta'addin, bacaannya di situ ta'addin. Ini masdar. Ta'addin. Huruf latnya dibuang. Nah, kenapa? Karena tidak ada alif dan lamnya. Seandainya at-ta'addi maka yaknya muncul. Dan ini ada termasuk ta'addi, maknanya apa? Melampaui batas. Melampaui batas-batasnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemahaman kaumiyah, baik ini kaumiyah Arabiyah ataupun yang lainnya,
menyatukan kafir dan muslimnya dalam suatu slogan, maka hukumnya apa? Berbenturan dengan kitabullah, menyelisih syariat Allah dan melampaui batasan-batasan Allah. Wa mu'alatin wa mu'adatin wa mu'alatun wa mu'adatun wa hubbun wa bughdun ala ghairi dinillah. Loyalitas, cinta dan benci, hubbun wa bughdun sama saja, maknanya di atas selain agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang seharusnya apa? Yang seharusnya cinta dan benci dibangun di atas agama Allah Subhanahu wa taala, sementara ini adalah dibangun di atas apa? Di atas bendera qaumiyah. Nah. Ini perhatikan ya ikhwah. Wa ma a'dama dzalika min batilin, wa ma a'dama dzalika. Dan betapa agungnya hal tersebut dari sisi apa? Betapa besarnya kebatilan yang ada. Wa ma a'dama dzalika min batilin. Hal itu betapa besarnya kebatilan yang terkait dengan bendera qaumiyah. Nah, ini seorang muslim harus paham. Dan kita dulu sejak kecil dicekoki hal ini. Ya kan? Dan orang tua kita karena menyerahkan kita semuanya kepada pendidikan yang tidak dibangun di atas agama yang benar, pemahaman yang benar, maka itu pun enggak terasa. Mabum. Nah. Dan sekarang ini sebagai obat, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang telah kita berlalu bertahun-tahun dulu di atas keyakinan yang batil.